menindaklanjuti pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dan penyesuaian protokol kesehatan COVID-19 dalam Pilkada, Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa kampanye tetap bisa dilaksanakan, tetapi akan ada perubahan agar tidak membuat kerumunan massa. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19, maka tahapan pilkada seperti kampanye dan sosialisasi nantinya akan lebih didominasi lewat media massa, baik media cetak, elektronik, hingga media sosial. Pada dasarnya kampanye tetap dilaksanakan, cuma ada satu hal yang dihilangkan dalam kampanye dalam masa pandemi ini, yaitu kampanye dalam bentuk rapat umum yang menghadirkan massa dengan jumlah yang sangat banyak. Itu yang dihilangkan. Ya, kampanye yang bentuk lain, misalnya pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas ini pun bisa pertemuan tatap muka atau dengan melalui jaringan dengan online dan seterusnya, ya. Itu. Nah, kalau pertemuan tatap muka dalam PKPU, draft PKPU itu dikatakan maksimal 20 orang sampai 50 orang. 20 orang maksimal dalam tatap mukanya itu. Nah, kemudian bisa dengan pemasangan alat peraga kampanye secara terbatas. Kemudian penyebaran itu alat bahan kampanye. Kemudian debat kandidat, debat paslon. Nah, debat paslon ini hanya dihadiri paslonnya saja, tidak dihadiri pendukung yang kayak biasa, enggak. Jadi tetap disiarkan melalui siaran televisi dan seterusnya, tetapi yang hadir hanya paslonnya saja. Nah, itu salah satu contoh. Dan yang dimaksimalkan nanti adalah kampanye melalui media, baik media konvensional, misalnya televisi, radio atau apa, ataupun media sosial. Nah, inilah apakah efektif atau tidak dan seterusnya, ini tugas daripada tim pasangan calon dan tim kampanye untuk memaksimalkan ini medianya. Nah, kreativitas dari mereka lah bagaimana bisa menarik para konstituen untuk memilih mereka. Itu dengan media-media tersebut. Ini sudah harus dipelajari oleh pasangan calon. Tapi sekarang kan belum ada pasangan calon. Artinya yang siapa yang mau ini sudah dipelajari. Selain itu, dalam pemungutan suara, KPU juga harus menyesuaikan TPS sesuai prosedur protokol kesehatan COVID-19, seperti menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu, bilik disinfektan, dan lain sebagainya. Sedangkan alat pencoblosan yang sekali pakai masih akan dirumuskan oleh KPU mekanismenya. Selain itu, mengenai penyesuaian anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan COVID-19, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Kemarin dan hari ini tadi juga telah disampaikan bahwa anggaran untuk protokol COVID-19 nanti diupayakan dari anggaran APBN. Nah, tetapi ditunjang oleh anggaran negara APBD juga. Nah, tapi dalam hal ini juga nanti kami harus berbicara dengan pemerintah. Pada dasarnya di tingkat nasional sudah disampaikan, ya, bahwa untuk protokol COVID-19 ya, kalau kita kan anggaran kita laksanakan di luar itu kemarin kan. Nah, tentunya anggaran itu telah disampaikan ke pemerintah, disampaikan oleh KPU RI. Nah, sudah disampaikan kebutuhan seluruh di 270 penyelenggara pilkada sudah disampaikan. Dari Palangkaraya, Surya Adiwinata, Jurnal TV.